Lo pernah nggak sih lagi duduk di tongkrongan, semua orang rame, ketawa ngakak, saling lempar jokes, bahas drama yang lagi viral. Sementara lo cuma duduk diem, senyum sopan, pura-pura scroll HP, atau sibuk nyeruput minuman kayak barista magang yang lagi training. Padahal dalam hati lo pengen banget gabung, pengen ketawa bareng, pengen nyambung. Tapi entah kenapa susah banget. Kayak ada tembok tak kasat mata yang misahin lo dari obrolan itu. Dan akhirnya lo mulai mikir, apa gua aneh ya? Kenapa gua nggak bisa kayak mereka? Apa gua nggak cukup menarik buat diajak ngobrol? Kalau lo pernah ngerasain itu, gue cuma mau bilang, lo nggak sendirian. Dan yang lo rasain itu valid banget. Menurut data dari Verywell Mind 2023, sekitar 56% anak muda introvert merasa cemas di situasi sosial, bahkan ketika mereka bersama teman sendiri. Dan menariknya, mayoritas dari mereka nggak benci tongkrongan. Mereka cuma capek jadi versi sosial dari diri mereka sendiri. Zaman sekarang, semuanya serba cepat, serba update, serba ramai. Tapi ironisnya, banyak dari kita justru makin ngerasa kesepian. Padahal bukan karena nggak ada orang, tapi karena nggak ada koneksi. Dan mungkin salah satu penyebabnya bisa jadi ini. 1. Karena lo terlalu fokus ke dalam, bukan keluar. Lo duduk di tongkrongan, tapi kepala lo rame sendiri. Gue ngomong apa ya? Nanti gue dikatain nggak? Jangan-jangan suara gue pelan banget. Kalau gue nimbrung, mereka mikir apa? Otak lo kayak browser yang kebuka 20 tab, dan gak ada satupun yang bisa lo klik. Tapi coba bayangin ini, lawan bicara lo juga lagi mikir hal yang sama. Menurut riset Harvard University 2014, 76% orang merasa cemas saat harus memulai obrolan dengan orang baru. Artinya, semua orang sibuk mikirin dirinya sendiri, dan itu bikin obrolan gak pernah jalan. Karena ngobrol itu bukan soal lo, tapi soal kita. 2. Ngobrol itu bukan soal jago ngomong, tapi soal jago dengerin. Ada satu kekuatan yang dimiliki introvert, tapi sering gak disadari. Kemampuan mendengar dengan tulus. Zaman sekarang, semua orang pengen didengerin, tapi jarang ada yang mau bener-bener dengerin. Bayangin lo lagi cerita panjang, dan temen lo cuman diem, fokus, gak nge-scroll HP, gak motong, gak ngejudge. Pas lo selesai cerita, dia cuma bilang, wah, itu pasti berat ya. Gak sok bijak, gak kasih solusi, cuman hadir. Dan dari situ, trust tumbuh. Dari rasa aman, koneksi mulai hidup. 3. Obrolan. Itu bukan debat filsafat, tapi kayak main bola kecil. Lo gak harus mulai dari kalimat puitis atau pertanyaan filosofis. Cukup dari hal kecil. Kayak, lo tim Indomie goreng apa rebus? Tadi macet gak di jalan? Lo nonton anime yang baru gak sih? Karena kayak main bola kecil, lo lempar dikit, mereka tangkep, terus balikin. Dan makin lama makin seru, makin nyambung. Dari satu pertanyaan receh bisa nyambung ke hobi, trauma masa kecil, sampai diskusi hidup dan mati. 4. Punya satu topik andalan sama dengan punya jalan masuk. Gak usah banyak, satu aja. Sesuatu yang bikin mata lo berbinar pas ngomongin itu. Entah soal teori konspirasi, filosofi Jepang, sejarah Islam, musik 90-an, dunia AI, atau soal kopi favorit lo. Pas lo ngomongin hal yang lo suka, energi lo beda, dan itu nular. Fun fact, menurut riset University of Essex, obrolan yang paling membekas biasanya dimulai dari passion seseorang. Jadi, temuin itu, rawat itu, dan pakai itu buat jembatan. 5. Yang paling penting, ubah cara lo mandang diri sendiri. Kebanyakan introvert mikir mereka kurang sosial, merasa jadi beban, merasa nggak lucu, nggak pinter, nggak cukup rame. Padahal lo nggak harus jadi ekstrovert buat disukai orang. Lo cukup jadi versi paling tulus dari diri lo sendiri. Karena gini, dalam dunia yang penuh noise, orang-orang yang tenang, tulus dan jujur itu langka. Dan langka itu mahal. Jadi
Buat lo yang sering diem di tongkrongan, yang pulang dari acara rame malah ngerasa makin sepi, yang sering mikir, kenapa gua gak bisa nyatu kayak mereka? Ingat, lo gak rusak, lo gak kurang, lo cuman beda ritme. Dan percaya, orang kayak lo dibutuhkan di dunia ini, bukan buat jadi paling rame, tapi buat jadi ruang aman di tengah dunia yang penuh basa-basi. Karena ngobrol bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling tulus hadir. Dan itu kalian banget.